Salam, firman Tuhan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai ayat 28. Saudara, pasal ini secara umum berbicara tentang pemberitaan Injil di Ikonium yang mengakibatkan Paulus dan Barnabas dianiaya. Selanjutnya Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu mereka dianggap sebagai dewa. Akibat dari penginjilan yang mereka lakukan, Paulus dirajam dan diseret keluar kota, namun Paulus tidak mati. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil dan memperoleh banyak murid, dan akhirnya mereka kembali ke Antiokhia. Nah saudara, sebagaimana rangkuman pasal ini yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, mengajar dengan semangat, dan hasilnya banyak orang Yahudi dan Yunani menjadi beriman kepada Tuhan Yesus. Akibatnya orang-orang di kota itu terbelah menjadi dua, yaitu saya katakan grup beriman dan grup tidak beriman. Orang yang tidak suka dengan kesuksesan penginjilan itu menjadi gusar dan mengompori, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya kedua rasul itu disiksa dan dirajam, tetapi syukur mereka tidak mati. Setelah peristiwa yang nyaris merenggut nyawa itu terjadi, mereka pergi ke kota-kota lain, dan lagi mereka memberitakan Injil. Dan lebih hebat lagi, Paulus mengadakan mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Melihat mujizat ini, orang banyak itu menyebut Barnabas dan Paulus sebagai dewa Zeus dan Hermes. Mereka pun membawa persembahan untuk Paulus dan Barnabas layaknya bagi dewa, tetapi Paulus dan Barnabas tidak membiarkan hal itu, tapi justru mereka memberitakan Injil. Lagi-lagi mereka memberitakan Injil. Saudara, dari kisah ini ada dua pelajaran penting bagi kita sebagai orang percaya. Pertama, memberitakan Injil memang tidak mudah. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tapi percayalah, Tuhan pasti menyertai. Bahkan Allah menyatakan mujizatnya saat kita memberitakan Injil. Oleh karena itu, kemanapun dan seperti apapun situasinya, teruslah memberitakan Injil lagi dan lagi. Jangan stop ceritakan Yesus. Yang kedua, ketika melayani Tuhan, ada potensi saudara didewakan, disanjung, dihormati, diberikan harta benda seperti Paulus dan Barnabas yang dianggap dewa. Jangan manfaatkan dan mengambil keuntungan dari pelayanan yang Tuhan percayakan, tapi fokuslah pada tugas utama kita sebagai murid Yesus, yaitu memberitakan Injil, menceritakan segala sesuatu yang telah Allah buat dalam hidup kita. Saudara, hari ini jangan tunda besok. Sampaikanlah Injil minimal kepada satu orang melalui perkataan, SMS, WA, IG, FB, Twitter, dan media sosial lainnya. Ceritakanlah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu kepada teman, sahabat, dan kepada siapa saja. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara hari ini. Amin.